Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pantau Desa dimanapun Anda berada, saya tidak usah berpanjang lebar, saya langsung saja pada intinya, bahwa pada sesi ini saya akan membahas tentang berbagai modus operandi korupsi dana desa. Saya membahas ini karena banyaknya permintaan dari teman-teman untuk berbagi informasi tentang bagaimana sih sebetulnya kok bisa dana desa kecolongan dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaan ini sangat rasional, sangat masuk akal. Kenapa? Karena secara konseptual ketika kita mengamati program pemerintah pusat ini tentang dana desa ini, itu sangat ideal dan hampir bisa dikatakan tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Kenapa? Karena pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia itu mewajibkan seluruh desa, bukan hanya separuh desa, tapi mewajibkan seluruh desa se-Indonesia yang kurang lebih 74.000 desa itu jumlahnya, untuk melakukan transparansi pengelolaan dana desa. Bagaimana maksudnya transparansi pengelolaan dana desa itu? Ya mulai dari membuat baliho transparansi. Jadi di desa itu, ya mungkin juga ini sudah menjadi informasi umum, karena masyarakat desa pasti paham bahwa setiap pemerintah desa itu memasang baliho transparansi di desa masing-masing. Nah, baliho transparansi itu berisikan tentang satu, sumber anggaran. Jadi semua sumber anggaran yang masuk di desa itu terpublish ya di baliho transparansi itu. Jelas, misalnya sumbernya dari pendapatan asli desa 5 juta misalnya, itu tertulis di situ. Kemudian ADD-nya berapa, kemudian DD-nya berapa, itu semua jelas di dalam baliho transparansi. Nah, bukan hanya sumber anggaran, akan tetapi rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh desa selama 1 tahun itu juga ada di situ, di baliho transparansi. Jelas terpampang di situ. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan, kegiatan pembinaan, semua ada di baliho transparansi. Sehingga ya makanya tadi saya bilang secara konseptual ini kita bisa mengatakan bahwa tidak ada celah untuk melakukan korupsi dana desa, karena begitu semangatnya untuk menyampaikan informasi utuh kepada publik. Artinya ketika pemerintah desa menyampaikan itu, berarti ada kesiapan untuk diawasi oleh semua masyarakat. Ya, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada was-was dan sebagainya. Mereka dengan sangat pede, dengan sangat siap memasang baliho transparansi itu. Dan itu sangat saya apresiasi, ya, bahwa pemerintah desa atas perintah pemerintah pusat melalui Kemendes itu sangat taat untuk melakukan transparansi anggaran. Karena di beberapa tempat hampir yang pernah saya datangi, baik di Sulsel maupun di luar Sulsel, itu pasti ada baliho transparansinya. Dan sangat detail. Sangat detail. Artinya, itu adalah sebuah keberanian. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita mau menguji bahwa itu adalah salah satu keberanian dari pemerintah desa. Sekarang pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, ada tidak perintah untuk transparansi untuk melakukan pengelolaan anggaran? Ada. Dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas. Akan tetapi mereka terjemahkan tidak transparansi itu dalam bentuk membuat sebuah baliho transparansi anggaran.
Ada ndak satu gubernur saja di Indonesia ini yang membuat beliau transparansi sedetail pemerintah desa? Sependek pengetahuan saya belum ada. Bupati, ada ndak bupati di seluruh Indonesia ini yang menerjemahkan perintah untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, itu menerjemahkan dengan bentuk memasang baliho transparansi sebagaimana yang dilakukan oleh desa? Ada ndak satu bupati saja di Indonesia ini? Kalau ada, coba dipoto balihonya, kemudian komen di bawah. Saya jempol kalau ada. Tapi desa, dari kurang lebih 74.000 jumlah desa di seluruh Indonesia, ada ndak satu desa saja yang tidak membuat baliho transparansi? Kalau ada, komen juga di bawah. Ya, desa apa, di mana? Kalau mau kejar lebih jauh, kenapa tidak membuat baliho itu? Karena kalau setahu saya, sepanjang menerima dana desa dari pemerintah pusat, itu diwajibkan membuat baliho transparansi, dan mereka lakukan itu. Ya, artinya ini kita tidak bisa menutup mata bahwa pemerintah pusat melalui Kemendes, pemerintah desa, ini adalah satu kemajuan yang sangat luar biasa. Ini adalah satu langkah yang sangat positif. Ya, ini kemajuan. Tidak bisa kita menutup mata bahwa apa sih artinya beliau transparansi? Oh tidak. Itu penting untuk masyarakat. Penting untuk masyarakat sebagai informasi awal bahwa di desanya itu ada anggaran sekian yang dikelola oleh pemerintah desa. Nah, untuk kemudian nanti dilanjutkan dengan, oh apa saja penggunaan anggaran itu. Oh, di situ ada kegiatan pembangunan di dusun ini, volumenya sekian, anggarannya sekian. Nah, itu akan menjadi informasi awal bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam memantau dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di desa. Ya, makanya saya tadi bilang, ketika kita bicara soal modus operandi korupsi dana desa, ini menarik. Menariknya karena di satu sisi desa sangat transparan dalam mempublish seluruh total anggaran dikelola, kemudian dengan item-item pekerjaan-pekerjaannya, tapi kemudian ternyata masih banyak juga oknum-oknum kepala desa yang melakukan korupsi dana desa secara tidak bertanggung jawab. Bagaimana sih caranya untuk merampok dana itu yang sesungguhnya sudah diketahui oleh masyarakat satu kampung itu, satu desa itu? Ya kan, logikanya kalau sudah terpasang di baliho transparansi, berarti semua masyarakat sudah paham dong bahwa ada anggaran sekian dikelola oleh pemerintah desa. Nah, kok masih berani mengambil bagian yang tidak ada hak di situ? Nah, ternyata mainan oknum kepala desa seperti ini memang cerdas. Jadi pertama, mereka main di perencanaan. Jadi di perencanaan itu, ya kan, dalam pelaksanaan kegiatan itu tidak boleh melaksanakan satu kegiatan di desa ketika tidak melalui proses perencanaan. Nah, proses perencanaan dalam hal ini musyawarah perencanaan itu mesti melibatkan masyarakat dari berbagai unsur. Ada dari unsur keterwakilan perempuan, ada dari unsur keterwakilan pemuda, ada unsur dari keterwakilan tokoh masyarakat, ada unsur dari keterwakilan masyarakat miskin, ya, petani, nelayan, dan sebagainya. Itu jelas dalam regulasinya. Nah, tapi ternyata di berbagai tempat
masih ada oknum-oknum kepala desa yang bandel. Bandelnya bagaimana? Jadi mereka membuat keterpaksaan dalam proses musyawarah itu. Maksudnya begini. Jadi sebelum musyawarah perencanaan, dia memang sudah menetapkan kegiatan yang akan dilakukan. Bukan hanya menetapkan kegiatan yang akan dilakukan, tapi bahkan dia melaksanakan kegiatan itu sebelum musyawarah perencanaan dilakukan. Bukan hanya melaksanakan kegiatan itu, tapi bahkan kegiatan itu sudah selesai dikerja sebelum musyawarah perencanaan dilakukan. Bayangkan. Bandel kan oknum-oknum kepala desa seperti itu. Terlebih pada kepala desa yang memiliki alat berat. Paling suka dia membuat perintisan-perintisan jalan. Ya, perintisan jalan menuju akses ke kebunnya, perintisan jalan menuju akses ke rumah keluarganya dan sebagainya. Ada yang begitu, Pak. Ada yang begitu. Nah, bagaimana caranya mereka mengkondisikan pada saat musyawarah? Jadi ketika musyawarah desa digelar, kegiatan sudah selesai. Nah, dia menyampaikan ke masyarakat bahwa untuk dua kegiatan fisik kita tidak boleh ganggu gugat lagi soal kegiatan A dengan kegiatan B, karena itu sudah selesai dikerja karena persoalan kemendesakan, persoalan cuaca ketika tidak dikerja maka nanti tidak bisa dikerja karena tidak bisa masuk mobil dan sebagainya. Material tidak bisa masuk, ada saja alasannya. Ada saja alasannya. Jadi masyarakat menjadi dilema. Dilemanya apa? Tidak mau disepakati, kegiatannya sudah dilaksanakan, sudah selesai. Bahkan kadang-kadang kepala desa tidak malu untuk menyampaikan bahwa kalau ini tidak disepakati, saya rugi besar. Karena itu sudah selesai. Anggarannya 180 juta misalnya. Ya karena masyarakat kita ini masyarakat baik. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sangat baik, yang sangat mengerti keadaan pemimpinnya, maka masyarakat menerima itu sebagai sebuah situasi darurat. Ya, ditulislah di situ di berita acara bahwa musyawarah desa menyepakati kegiatan perintis jalan dusun A volume sekian anggaran sekian. Dibuatlah tanggal mundur oleh mereka. Ya mesti dibuat tanggal mundur karena tidak mungkin kegiatan itu lebih duluan dari perencanaan. Itu gimana ceritanya? Sehingga satu-satunya jalan ya dibuat mundur ini tanggal perencanaan atau tanggal pelaksanaannya yang dibuat maju. Selesainya di Agustus, nanti di berita acara katakanlah selesai di Agustus, nanti dicara selesai pada bulan Oktober. Jadi tetap saja nanti seakan-akan kegiatan ini dilaksanakan setelah musyawarah perencanaan. Itu salah satu modus. Nah, kalau seperti itu, apa yang dilanggar oleh oknum kepala desa yang seperti itu? Banyak yang dilanggar. Dia mencederai proses demokrasi, dia mengkhianati kedaulatan rakyat. Karena kan apa gunanya masyarakat dipanggil untuk bermusyawarah? Kalau toh kehadirannya hanya untuk dijadikan sebagai legitimasi untuk membenarkan apa yang sudah dilakukan. Kan itu tidak benar itu. Kan masyarakat dipanggil nih, hadir, tanda tangan di daftar hadir. Keterwakilan dari tokoh masyarakat bertanda tangan di berita acara. Nah, ini semua adalah dokumen yang penting untuk mendukung kesalahan yang sudah dilakukan oleh oknum kepala desa yang tadi. Banyak enggak yang seperti itu? Banyak. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyebut nama desa di sini. Walaupun saya tahu persis bahwa
Bahkan saya pernah datang di beberapa tempat yang seperti itu. Saya tahu. Di Bone banyak yang begitu. Di Bone banyak. Ya, di luar Bone juga banyak. Tapi sekali lagi, saya mencoba untuk tidak menyebut desa di sini. Karena saya tidak sedang dalam membongkar kasus-kasus desa per desa, tapi saya hanya ingin menyampaikan secara umum tentang modus operandi korupsi dana desa. Apakah selamanya saya tidak akan menyebut desa? Pada saatnya nanti ketika desa itu tidak berubah, pasti saya sebut. Pasti saya sebut. Maksudnya ketika modus-modus gerakan-gerakan seperti itu tidak diubah menjadi lebih baik, suatu saat pasti saya sebut. Saya tidak sedang dalam mengancam ya, tidak. Siapa sih saya yang ingin mengancam? Tidak. Tapi saya punya harapan sebagai masyarakat Indonesia bahwa ayolah, oknum-oknum kepala desa masih melakukan praktek-praktek seperti itu, sudahlah, berhentilah sebelum Anda kena celaka. Ya, sebelum Anda kena celaka. Sebelum menyesal di kemudian hari. Itu satu. Ya. Jadi tadi yang paling fatal sebetulnya adalah bagaimana masyarakat ini betul-betul dimanfaatkan, hanya dimanfaatkan kehadirannya di musyawarah desa, lalu kemudian diambil tanda tangannya, dijadikan sebagai legitimasi untuk membenarkan kesalahan fatal yang sudah dilakukan oleh oknum kepala desanya. Itu. Nah, apakah tidak ada yang tahu soal itu? Apakah dinas-dinas terkait tidak tahu soal itu? Apakah pemeriksa tidak tahu soal itu? Nah, agak susah dideteksi memang. Agak susah dideteksi oleh pemeriksa. Karena mereka rapi kerjanya. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau memang tidak mendapatkan informasi dari masyarakat, tidak bakalan tahu. Karena secara administrasi di atas kertas, mereka benar. Mereka benar. Ada tanda tangan masyarakat, ada di RPJMDes-nya, ada di RKPDes-nya, ada di APBDes-nya. Ya kan? Penanggalannya juga benar. Katakanlah bulan Januari penetapan APBDes, bulan Februari pelaksanaan pekerjaan. Benar. Di atas kertas. Jadi memang agak susah dideteksi kalau tidak mendapatkan informasi dari masyarakat. Lalu kemudian kenapa saya tahu? Karena saya punya pengalaman di desa. Saya juga bekerja di desa. Jadi saya paham yang soal begitu dan saya sering temui seperti itu. Dan bukan hanya saya temui, Pak. Di beberapa tempat, saya suruh hentikan itu. Saya bicara langsung dengan kepala desanya. Pekerjaan yang kita anggap sudah selesai itu, sekarang kita anggap tidak ada. Kita mulai dari nol. Kita musyawarah, apapun yang disepakati oleh masyarakat, itulah amanah yang harus dijalankan oleh pemerintah desa. Tidak boleh digiring-giring bahwa wah harus disepakati ini karena sudah selesai, tidak boleh. Oke? Itu satu. Masih di perencanaan ya. Lalu kemudian yang kedua, masih di perencanaan. Masih di perencanaan itu di RAB. Ya, rencana anggaran biaya. Jadi di RAB ini juga menjadi sangat rawan. Nah, untuk RAB ini juga menjadi salah satu modus operandi korupsi dana desa hasil penelitian ICW. Ya, ICW menemukan bahwa ternyata dalam membuat RAB desa mengangkat harga, ya lebih tinggi dari harga pasar, ya sehingga selisih dari itu menjadi keuntungannya mereka. Ya katakan misalnya semen harga 70 di pasaran dibuat harga 90.
Berarti kan banyak selisih di situ. Padahal 70 itu katakanlah contoh, 70 itu harga sudah dengan pengantaran ke lokasi, katakanlah seperti itu. Angka atau harga 70 itu bukan harga real ya, saya hanya sebut-sebut saja sebagai contoh. Ya, saya tidak mengupdate harga semen terkini. Itu hanya contoh, sekali lagi itu hanya contoh. Jangan sampai dipelintir lagi bahwa siapa bilang yang harga semen 70? Harga semen. Tidak, itu hanya contoh. Oke. Yang pasti yang saya mau katakan bahwa modus operandi korupsi dan yang kedua yang saya temukan di lapangan itu, atau yang saya dapat informasi dari berbagai pihak, itu di RAB. Itu dua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu di upah pekerja. Ya RAB juga. Ya. Tapi segmennya beda. Jadi ini lebih tepatnya bisa dikatakan sebetulnya korupsi berjamaah. Kenapa? Karena ada persekongkolan. Ada persekongkolan antara oknum kepala desa dengan tukang, ya, dengan tukang pekerja. Katakanlah begini, dari total upah yang ada di RAB untuk satu jenis pekerjaan misalnya 50 juta. Dipanggillah tukangnya. Ini ada pekerjaan begini, ya kan? Kemudian di RAB itu upahnya 50 juta. Mau enggak? Kamu saya kasih 35 juta. Kalau mau, ayo. Kalau tidak, saya cari yang lain. Ya kan? Nah, karena tukang atau pekerja juga terdesak dalam situasi tidak punya pekerjaan, ya sudah diterima saja. Oke, kalau begitu saya terima. Jadi, pada akhirnya kolektif nanti dia tanda tangan total upah yang diterima itu dari 50 juta, tapi sesungguhnya yang dia terima hanya 35 juta. Kemana 15 juta? Diambil oleh oknum kepala desa yang tidak bertanggung jawab itu. Ada ndak yang begini di desa? Banyak. Berapa banyak? Sangat banyak. Di Bone ada ndak? Banyak sekali di Bone begitu. Banyak sekali. Desa apa? Mohon maaf, saya tidak bisa sebut namanya. Kecuali kalau memang kita dalam pada ke depan nanti kita buat konten yang memang fokusnya untuk membongkar korupsi dalam satu desa. Ini kita mencoba membuat konten untuk berbagi informasi tentang modus operandi korupsi dana desa. Itu banyak sekali, Pak. Jadi upah itu dua macam. Ada yang memang disepakati di dalam tanda petik terjadi kesepakatan antara oknum kepala desa itu dengan tukang atau pekerja yang saya ceritakan tadi, bahwa daripada kalau Anda tidak mau, ya sudah, saya cari pekerja yang lain. Ada juga yang main di upah tapi main sembunyi-sembunyi sepihak. Artinya tukang memang tidak tahu bahwa kalau ternyata total upah yang ada di RAB itu, katakanlah tadi contohnya 50 juta. Dia tidak tahu, dia tidak dikasih tahu. Ya. Jadi dia tanda tangan itu sembunyi-sembunyi, kayak tidak transparan cara penandatanganan upahnya. Dia tidak tahu kalau sebetulnya total jumlah upah yang harus dia terima sejatinya itu sekian. Nah, lalu kemudian
Modus selanjutnya, modus yang berapa? Yang keempat ya. Ada juga oknum kepala desa yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini ada jalan rusak, tapi tidak ada anggarannya. Tidak ada anggarannya. Mau ndak kita kerja bareng? Saya hanya belikan material. Saya belikan pasir, saya belikan semen. Masyarakat yang kerja. Gotong royong ceritanya. Swadaya masyarakat. Karena anggarannya hanya untuk beli material dan semen, pasir, dan lain-lain. Tidak ada anggaran untuk upah. Nah, oleh karena masyarakat kita ini di Indonesia masyarakat yang baik, masyarakat yang betul-betul mau melihat kampungnya baik, masyarakat yang betul-betul mau melihat kampungnya maju, mau saja masyarakat, percaya saja masyarakat dengan omongan oknum kepala desa itu tadi. Sehingga gotong royonglah masyarakat. Pak desa beli semen, Pak desa beli pasir, sampai kerja 1 kilo. Semangat masyarakat gotong royong. Tapi apa yang terjadi? Pada saat laporan pertanggungjawaban dana desa, ternyata Pak desa melaporkan upah dari hasil gotong royong itu dengan memanipulasi tanda tangan masyarakat. Ada yang begitu. Ada enggak di Bon yang begitu? Ada. Ada. Ada enggak di luar Bon yang begitu? Banyak juga. Banyak, Pak. Jadi, itu tadi saya bilang. Sebetulnya ketika kita melihat konsep dana desa ini secara utuh, sangat ideal. Tapi kelicikan oknum-oknum kepala desa, ya memang di otaknya ini hanya merampok dana desa, ya tidak bakalan kehilangan akal untuk mengakali itu. Tapi apakah tidak ada kepala desa yang baik? Itu jumlahnya jauh lebih banyak. Banyak desa sekarang yang tadinya dari desa tertinggal, kemudian pada akhirnya sekarang sudah menjadi desa mandiri. Kenapa? Kepala desanya bagus, bos. Kepala desanya jujur. Kepala desanya tidak manipulatif. Kepala desanya tidak merampok. Jadi wajarlah terbangun desanya, maju desanya. Jadi intinya begini, bahwa dana desa itu bermanfaat untuk banyak desa di Indonesia ini. Iya. Tapi itu bukan alasan untuk menutup mata kita terhadap masih adanya desa-desa yang sekarang masih sekarat pembangunannya karena ulah kepala desanya yang pikirannya masih kotor, yang ingin memperkaya diri dari dana desa itu.